Kabar terbaru datang dari Jeddah, Arab Saudi, di mana Menteri Luar Negeri, Pangeran Faisal bin Farhan, menyampaikan pernyataan keras terhadap Israel dalam sidang luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI. Ia menyebut rakyat Palestina sedang menghadapi bentuk penindasan dan genosida paling mengerikan akibat serangan Israel yang tidak kunjung berhenti di jalur Gaza. Kata-kata ini mengguncang dunia diplomasi, apalagi diucapkan di forum internasional yang dihadiri puluhan negara anggota OKI. Sidang luar biasa ke-21 Dewan Menteri Luar Negeri OKI digelar di markas besar organisasi itu di Jeddah. Momentum ini dimanfaatkan Saudi untuk menyampaikan pesan tegas, bahwa diamnya komunitas internasional justru memperburuk tragedi Gaza dan merusak prospek perdamaian global. OKI selama ini memang menjadi salah satu forum utama dunia Islam untuk merespons isu Palestina. Tapi kali ini, suara Arab Saudi terdengar lebih lantang, seiring meningkatnya korban sipil akibat serangan Israel. Dalam pidatonya, Pangeran Faisal menegaskan, 1. Israel telah melanggar hukum internasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2. Dunia internasional terlalu lama bungkam, membiarkan kejahatan ini berlangsung tanpa sanksi berarti. 3. Upaya Israel untuk menduduki Gaza dan memperluas proyek permukiman ilegal harus segera dihentikan. Ia juga memperingatkan bahwa pelanggaran ini bukan hanya ancaman bagi Palestina, tapi juga perdamaian dunia secara keseluruhan. Saudi kembali menegaskan dukungannya pada solusi dua negara, negara Palestina merdeka di perbatasan 4 Juni 1967. Yerusalem Timur sebagai ibu kota sah Palestina. Pesan ini konsisten dengan kebijakan Saudi selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, bahasa yang digunakan jauh lebih keras. Kata, genosida, menjadi penekanan, menandai bahwa Riyadh tidak lagi hanya bicara diplomatis, tapi mulai menyerukan tindakan internasional. Pangeran Faisal menyebut, bungkamnya internasional, sebagai faktor yang memperburuk tragedi. PBB dinilai gagal menghentikan agresi. Negara-negara besar, termasuk beberapa sekutu barat, dituding memberi Israel impunitas. Sementara, rakyat Palestina terus menjadi korban, dengan infrastruktur hancur, rumah sakit diserang, dan kelaparan meluas. Pernyataan ini jelas menampar dunia barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, yang selama ini dituduh bias terhadap Israel. Pernyataan Saudi ini punya dimensi politik yang dalam. 1. Saudi sedang menguji kredibilitasnya sebagai pemimpin dunia Islam. 2. Pernyataan keras ini muncul saat lebih banyak negara dunia mengakui Palestina secara resmi. 3. Tekanan publik di dunia Arab semakin kuat agar pemerintah-pemerintah mereka tidak berdiam diri. Bagi Riyadh, langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel yang sempat dibicarakan sebelum Perang Gaza meledak sekarang bukan lagi prioritas, setidaknya sampai isu Palestina menemukan keadilan. Dampak langsung dari pernyataan ini adalah mendorong negara-negara anggota OKI untuk mengambil sikap lebih tegas. Bisa berupa resolusi bersama mengecam Israel. Tekanan diplomatik di PBB dan lembaga internasional. Bahkan potensi embargo atau pemboikotan di sektor tertentu. Selain itu, dunia Islam juga semakin menyatu dalam narasi bahwa Palestina adalah garis merah yang tidak bisa ditawar. Pertanyaannya, apakah pernyataan keras ini akan benar-benar mengubah sikap dunia internasional? Di satu sisi, pengakuan negara terhadap Palestina terus bertambah. Namun di sisi lain, veto negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB membuat langkah nyata sulit terrealisasi. Yang jelas, tekanan moral semakin meningkat. Bila negara-negara barat terus bungkam, citra mereka sebagai pembela hak asasi manusia akan runtuh di mata dunia. Pemirsa, pernyataan Menlu Arab Saudi ini menunjukkan bahwa isu Palestina kini kembali menjadi pusat geopolitik dunia. Bukan lagi sekadar konflik lokal, melainkan ujian besar bagi hukum internasional, kemanusiaan, dan keadilan global. Apakah dunia akan tetap bungkam, atau akhirnya bergerak melawan genosida ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru dari krisis Timur Tengah.